Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Hasyim dari Magister Pendidikan Jasmani Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait tugas analisis teknik salah satu cabur karate dengan tendangan mawashi geri. Di sini ialah mata kuliah pembelajaran keterampilan gerak dengan dosen pengampu Profesor Dr. Johan Saludis, MPD. Oke, langsung saja kita membahas terkait pokok pembahasan yaitu tentang pengertian karate, teknik-teknik karate, fokus khusus tendangan yaitu maoshigeri, tahapan pelaksanaan serta analisis kesimpulan. Oke, di sini ada pengertian karate. Karate adalah merupakan kombinasi dari dua karakter kata Jepang yaitu terdiri atas dua kanji. Pertama adalah kara, artinya kosong, dan kedua adalah te yang artinya tangan. Bila keduanya kanji digabungkan, artinya tangan kosong. Sedangkan selanjutnya ada karate adalah salah satu bela diri yang lahir dari Jepang dan dipengaruhi dengan bela diri Cina yang bernama Kempo. Bela diri ini hanya menggunakan tangan kosong dan tidak memegang atau menggunakan senjata apapun. Di sini ada teknik-teknik karate. Teknik-teknik karate antara lain ada kuda-kuda, adachi, pukulan suki, tendangan geri. Kuda-kuda adalah gerakan paling dasar yang diajarkan pertama kali saat belajar karate. Bila dibilang kuda-kuda adalah teknik yang paling penting karena untuk melakukan suatu kumpulan tendangan atau menangkis harus diawali dengan gerakan kuda-kuda yang baik dan benar. Selanjutnya ada zaki atau pukulan. Teknik dalam karate ini adalah teknik gerakan pukulan disebut dengan istilah suki. Gerakan ini adalah gerakan yang paling penting bagi karate do. Berikut ini ada jenis pukulan yang Anda ketahui dan beberapa seperti Chudanchuki, Oisuki, Gyaku, dan lain-lain dapat dilihat dalam gambar yang ada. Selanjutnya tendangan atau geri. Tendangan adalah teknik yang menggunakan nantang dan dapat dieksekusi dengan lebih kuat daripada menggunakan pukulan dengan mengutamakan keseimbangan dan stabil dengan sikap yang tegap. Selanjutnya fokus tendangan ini ialah tendangan maoshigeri. Tendangan maoshigeri adalah salah satu yang paling penting yang sangat digunakan oleh para atlet komite untuk menghasilkan skor tertinggi setiap pertandingan. Abdul Wahid mengatakan maoshigeri adalah tendangan yang melingkar. Supaya tendangan ini ampuh, pinggul harus diputar dengan kuat, cepat, dan mulus. Tendangan sesaran berada di tepat atau agak di samping. Tendanglah dengan kaki depan atau belakang. Melontarkan kaki yang menendang dalam jalur yang melengkung seperti busur dari luar ke dalam. Manfaat tendangan dari melenting lutut. Jalur dari kaki hampir sejajar dengan lantai. Ujung telapak kaki atau punggung kaki digunakan untuk membentur muka, leher, dada, dan sisi bagian lawan lainnya. Dapat dilihat samping gambar contohnya. Oke, di sini selanjutnya memasuki tahapan pelaksanaan di analisis. Pertama, tahap persiapan yaitu posisi badan tegap lurus dengan posisi badan siap dan kuda-kuda fudodachi. Selanjutnya posisi badan kumite dengan kuda-kuda senku sudashi dengan sikap badan siap melakukan tendangan mawashi-geri dengan menggunakan kaki baik dan belakang. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, posisi badan condong ke bawah dan pinggul memutar dengan kaki belakang yang telah diangkat dengan tungkai kaki sedikit ditekuk dan ke belakang. Kemudian kaki menendang menyamping dengan tendangan melengkung yaitu teknik mawashi-geri ke arah lawan atau target. Selanjutnya tahap terakhir, tahap badan tegap siap kembali sesuai postur tubuh kembali lagi dengan tendangan kembali ke titik awal. Sikap stand komite dan kuda-kuda senku sudah siap seperti gambar yang telah dilihat. Oke. Kami teh Di sini ada videonya yaitu beberapa bentuk tendangan turun. jadi yang diangkat ke Ya, naik. atas, turun lagi ke bawah, selanjutnya dengan kaki depan menggunakan Tuh. poros depan, kaki diangkat
dan lurus. Nah, itu dialah tendangan Kamite. Mausigeri. Adapun otot-otot yang bekerja antara lain Tuh, adalah quadriceps tahan. femoris, magnus Turun. gluteus maximus, Yame. gastrocnemius, selanjutnya sini ada peluncur, engsel, luncur. Selanjutnya ada tulang yang bergerak Tuh. yaitu femur, patella, pivot, tibia, metatarsa, dan arah-arah geraknya yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, Kamite. abduksi, rotasi eksternal, fleksi, hiperekstensi. Tuh, Bagian tahan. tubuhnya sagittal, frontal, dan Turun. transversal. Yame. Bisa dilihat bidang-bidangnya. Oke, selanjutnya secara analisis biomekanik karate dapat dilihat itu banyak gerakan karate yang bisa dianalisis atau dalam ilmu mekanik yaitu antara lain yaitu dalam segi keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap posisi tubuh secara cepat saat berdiri, static balance, atau pada saat melakukan gerakan dinamis balance. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan, yaitu keseimbangan tergantung besar kecilnya tumpu, artinya makin kecil bidang tumpu derajat keseimbangan maka makin rendah kestabilan. Dalam karate, prinsip keseimbangan ini diterapkan pada proses menendang lawan di bidang tumpu, lawan diperkecil dengan kaki yang mengarah ke arah lawan. Keseimbangan menggantung berat badan, dan makin berat suatu benda maka semakin stabil dan susah jatuh. Maka untuk melakukan proses menjatuhkan lawan TK harus memiliki kekuatan otot tangan ataupun otot kaki yang kuat. Stabilitas tergantung dari jarak titik yang berada di keseimbangan tumpu, artinya semakin jauh semakin stabil. Titik berat benda maka manusia akan adalah bagian pusat, dan titik tumpu adalah bagian kaki pada untuk untuk memudahkan proses bantingan ataupun tendangan diharapkan tubuh lawan diangkat jauh dan bidang dengan titik tumpunya. Oke, selanjutnya di sini ada tuas kedua yaitu ke tuas kedua dengan beban terhadap titik tumpu dengan kuasa, contohnya gerobak pecah biji atau pembuka ban botol. Dan teknik karate yang menerapkan sistem tuas kedua yaitu Mawashigeri, di mana satu sumbu putar, dua beban, tiga gaya atau dengan kuasa. Tendangan Mawashigeri adalah tendangan yang berbentuk busur yang menggunakan punggung kaki. Pelaksanaan ini adalah sama dengan prinsip tendangan depan, namun lintasan dari samping dengan tumpuan satu kaki dan perkenaannya pada punggung kaki. Analisisnya, eee, dalam ilmu biometrik terdapat hubungan kecepatan linear dan kecepatan rotasi pada sumbu gerak rotasi titik materi yang melingkari gerak tersebut. Kecepatan linear yang dibanding dengan lurus dengan jari-jari. Kalau R makin besar, P-nya maka semakin besar juga, dan kalau R-nya semakin kecil maka V-nya juga semakin kecil juga. Seperti hal pada gerakan Mawashi Geri, kalau penekanan tendangan lebih mendekati ujung jari maka kekuatan tendangan lebih besar, dan pada kalau penaannya lebih dekat maka ke pangkal paha. Nah, makin kecil berarti. Momentum gaya atau tosi. Momentum gaya atau tosi adalah besaran yang dapat menyebabkan benda berotasi. Momentum ini merupakan besaran yang dipengaruhi oleh lengan gaya. Moashigeri adalah serangan yang menggunakan punggung kaki sebagai senjata pada saat menggunakan serangan di karateka untuk meluruskan kaki dan mengambil awalan dari belakang untuk membesar momentum gaya yang menghasilkan serangan yang kuat. Selanjutnya di sini terdapat hukum analisis Newton dalam olahraga karate, di mana yaitu hukum 1, hukum kelembapan atau law of inertia. Ketika sebuah pertandingan dalam olahraga diri baru dimulai, maka kedua atlet menggunakan dengan itu belum melakukan suatu gerakan apapun. Ketika wasit memulai menentukan atlet mana yang boleh bergerak untuk menyerang atlet lain, atlet itu akan diam karena belum mendapatkan penyerangan dari atlet satu. Barulah atlet dua yang bergerak ketika ia mendapatkan sebuah gaya dari atlet sesuai dengan pernyataan hukum Newton 1. Dari dalam ini masuk
ditekan ke dalam tendangan Mawashigiri. Jadi ketika posisi siap dan melakukan gerakan, nah itu masuk ke dalam hukum Newton 1, yaitu hukum kelembapan yang menyatakan bahwa benda akan tetap dalam keadaan diam atau dalam keadaan gerak kecuali karena pengaruh gaya yang merubah keadaan. Selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 atau law of acceleration. Pada olahraga bela karate, seorang atlet dapat menyerang atlet lainnya sesuai dengan sudut serangan atlet satu. Atlet satu menyerang dengan menggunakan tendangan. Contohnya melakukan tendangan dengan sehingga dapat menghasilkan target mengenai target atau lawan. Maka gaya yang diberikan oleh atlet City menyerang dengan tendangan ke arah target atau lawan berbanding lurus dengan percepatan ketika kena tendangan. Penjelasan ini sesuai dengan hukum Newton 2, yakni percepatan yang membuat bahwa percepatan suatu benda sesuai dengan gaya berbanding dan gaya yang penyebabnya. Oke, reaksi-reaksi. Sekarang hukum 3 yaitu hukum reaksi. Law of reaction. Dalam olahraga bela diri tertentu terdapat dua atlet yang berusaha untuk menjadi pemenang. Jadi atlet menyerang atlet 2, maka atlet 2 dapat menyerang atlet 1 kembali dengan berlawanan. Misalnya seperti menyerang pundak pemain dengan atlet kedua melawan dengan menyerang kembali dan bagian dada dan bahkan yaitu hanya pemain 2 menyerang kembali berusaha dengan diri dan terkena dengan tendangan. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2 yaitu reaksi yang berbunyi aksi selalu akan reaksi, sama-sama akan berlawanan. Jadi ketika ada perlawanan maka ada dorongan juga dari suatu lawannya, saling aksi reaksi. Jadi ketika tendangan menggerakkan, jadi tendangan itu akan bereaksi untuk menendang mengenai atlet dan atlet yang lain akan menyerang juga. Impuls dan momentum. Momentum adalah hasil dari massa sebuah benda dan kecepatan benda itu yang dapat pada suatu saat semakin besar massa juga semakin kecepatan gerak benda, maka benda itu akan memiliki momentum yang besar pula. Oke, terakhir di sini ada kesimpulan. Dalam menggerakkan tendangan Mawashigiri ini memiliki bagian yang keras daripada pukulan. Jadi tendangan itu lebih keras daripada pukulan. Tendangan Mawashigiri ini merupakan tendangan yang sering digunakan di ajang pertandingan komite, yang dimana menggunakan punggung kaki dengan menendang Mawashigiri berbagai arah, baik kepala, dan perut dan terakhir punggung belakang lawan. Kemudian dalam membentuk gerak segi analisis tendangan dan biomekanik memiliki gerakan yang kompleks di mana gerakan yang didukung dengan otot sendi tulang yang saling berhubungan antara bagian atas ataupun sampai bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat terkait analisis gerak cabang olahraga karate dalam bidang biomekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.